Baik, saudara, saat ini kita akan review firman terlebih dahulu ya. Ini judulnya kerendahan hati menggerakkan kuasa Tuhan bekerja, yang kemarin disampaikan oleh Pastor Desi. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11 yang menjadi pembacaan firman kita. Ya, saya bacakan ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, kerendahan hati itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki orang percaya. Dan Tuhan Yesus sudah contohkan itu ya. Dia merendahkan dirinya, bahkan dia mati di atas kayu salib, saudara. Dia rela meninggalkan sorga untuk kita semua, supaya kita tidak binasa, melainkan boleh menerima keselamatan, saudara. Itu adalah Tuhan Yesus yang dia merendahkan diri ya, saudara ya. Dan Tuhan kita adalah yang rendah hati. Ingat, saudara, betapa banyak ketika kita melakukan kedagingan ya, tapi dia selalu memaafkan kita ya. Ketika kita datang kepada dia, dia selalu menerima kita. Ya, saudara, kita datang dan minta ampun, saudara. Nah, seperti kita anak bungsu yang memburukkan harta ya, bapaknya, dan ketika anak itu kembali, bapaknya itu menyambut kembali, bahkan dipestakan, saudara. Ingat, saudara, kita tuh punya bapak yang tidak sombong atau arogan. Dia selalu menerima kembali anaknya yang datang kepadanya. Nah, saudara, ini mengajarkan kita untuk selalu punya kerendahan hati ya. Dan kerendahan hati itu menggerakkan kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Kita lihat lagi di 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, saudara, kita lihat ya, Tuhan mau kita tuh merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, saudara. Tangan Tuhan yang kuat. Saudara, tangan Tuhan yang kuat itu sebenarnya dengan mudah dapat merendahkan kita. Tetapi Tuhan mau kita dengan rela, dengan pengertian, dengan kesadaran penuh, mau merendahkan diri kita. Nah, selanjutnya kita lihat, supaya juga kita bisa ditinggikan pada waktunya. Nah, saudara, itulah Tuhan kita, dia mau kita ditinggikan. Itu adalah tujuan Allah, tujuan Tuhan ya. Dia selalu berikan tujuan yang baik kepada kita, bukan seperti dunia atau iblis yang selalu ingin menjatuhkan. Tetapi Tuhan tuh mau kita ditinggikan ya. Tuhan tinggikan kita supaya dunia tuh bisa lihat Tuhan ada di pihak kita dan kuasanya beserta dengan kita. Nah, selanjutnya kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, serahkan segala kekhawatiran kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah, saudara, perlu kerendahan hati sebenarnya untuk serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita itu nggak khawatir akan hidup kita. Ya, bahkan ya, apalagi ya di tengah dunia yang sukar dan jahat ini ya. Oleh sebab itu dia mau kita serahkan kekhawatiran kita terus-menerus, saudara, supaya tidak ada waktu lagi untuk bersedih dan tidak ada waktu lagi untuk tidak bersuka cita, saudara. Tuhan tuh mau kita tuh serahkan itu. Karena, saudara, ada banyak orang yang nggak mau serahkan kekhawatirannya. Padahal kekhawatiran itu kan tidak enak ya. Bahkan bisa mendatangkan apa yang kita takutkan. Tetapi, saudara, Tuhan tuh mau kita serahkan kekhawatiran kita kepadanya. Dan kita lihat juga ayat selanjutnya tadi, di ayat 7b ya, ia yang memelihara kamu, saudara. Tuhan tuh mau pelihara kita supaya kita tuh terbebas dari khawatir. Serahkan kekhawatiran, jangan tinggi hati juga, saudara.
jangan melakukan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Ya, saudara, jangan pegang terus kekuatan itu, ya, serahkan kepada Tuhan. Kita harus melihat Bapa yang memelihara kita, Dia mau kita menikmati kuasa kebangkitan dan berkatnya dalam hidup ini. Nah, itu yang menjadi di 1 Petrus 5 ayat 7 tadi ya. Kalau kita lanjutkan sekarang, kita lihat buka di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah berjalan lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita harus sadar dan berjaga-jaga karena ada iblis yang mengaum-ngaum seperti singa gitu, saudara ya. Dia mengaum-ngaum itu untuk mencari dan mau menelan sebenarnya kita semua, saudara. Dan kita harus melawannya. Kalau tidak, kita akan dihabisinya. Sekarang bagaimana kita bisa melawannya, saudara? Kita harus melawannya dengan kekuatan dari Allah, saudara. Jangan coba-coba memakai kekuatan kita. Kita pasti akan kalah. Nah, kita harus izinkan kekuatan Allah itu bekerja dalam kita. Supaya itu bisa bekerja, perlu namanya kerendahan hati, saudara. Nah, kita harus mundur. Istilahnya ya, memakai kekuatan sendiri. Dan biarkan kekuatan Allah itu yang bekerja dalam hidup kita ya. Harus ada kerendahan hati, saudara, untuk menyerahkan kekuatan kita dan juga perkatakan, minta kekuatan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, saudara. Nah, kita lanjut, kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, saudara, kita lihat di sini dalam ayat tadi ya, lawan dengan iman, saudara. Nah, saudara, kita perlu perkatakan firman, ya. Kita harus mengaku dengan mulut, ya. Memperkatakan itu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dan juga dengarkan firman Tuhan. Karena di situ akan timbul iman. Nah, saudara, dengan iman kita dapat berdoa, berseru kepada Tuhan, dan dapat melawan iblis. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, saudara, semua saudaramu di seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama. Saudara, tidak ada satupun sebenarnya yang bisa luput dari serangan iblis. Dia terus coba lemparkan penderitaan, dia lemparkan panah berapi, tapi kita harus tangkis terus-menerus juga dengan iman. Jadi, saudara, ambil langkah iman. Semua situasi itu ada jalan keluar, yang tidak mungkin menjadi mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudara. Nah, saudara, Paulus menghadapi banyak penderitaan dan kesukaran dalam hidup pelayanannya sebagai pemberita Injil. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang percaya yang menderita bukan karena pemberitaan Injil, saudara, tapi karena kesalahan sendiri. Nah, itu sebenarnya itu bukan dari Tuhan, saudara. Mereka akan bilang Tuhan izinkan, tapi itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, tetapi iblislah yang selalu melemparkan penderitaan itu, saudara. Tetapi kita mengucap syukur Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar, saudara. Nah, kita lihat 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, kita lihat sini, Allah itu adalah sumber kasih karunia. Saudara, sumber itu, namanya sumber itu tidak pernah habis, saudara ya. Nah, kasihnya juga, anugerahnya tidak pernah habis dalam hidup kita. Tak terbatas buat hidup kita. Dan saudara, akibat penderitaan kita, dia mau gantikan itu dengan sukacita, ya, dengan damai sejahtera. Dia mau kita mendapat jalan keluar, dan dia mau kita berjalan dalam anugerahnya setiap hari. Saudara, dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan, ya. Di ayat selanjutnya itu, sesudah menderita seketika lamanya. Nah, ini saudara, seketika itu bukan selama-lamanya, saudara ya. Jadi, penderitaan juga itu seketika, saudara. Jadi, tidak akan selama-lamanya. Dan ayat terakhir, 1 Petrus 5 ayat 11, dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dialah yang memiliki kuasa itu, saudara. Kuasanya sanggup mengalahkan iblis. Kita harus berjalan dalam kerendahan hati. Serahkan semua, biar kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Demikian, saudara, review firman Tuhannya. Sekarang saya kembali ke Pastor Desi.
Oke, saudara yang kekasih, saat ini mari kita masuk dalam pertanyaan. Silakan siapa yang mau bertanya lebih dulu. Silakan Pak Irfan. Oh, Terima kasih, Bu Des. Ya, Bu, saya mau tanya, eh, kalau kalau kita belum bisa rendah hati, kan Bu Desi bilang menyerahkan kekhawatiran itu perlu kerendahan hati. Nah, kalau kita belum bisa rendah hati menyerahkan segala kekhawatiran, itu artinya kita belum benar-benar percaya penuh sama kuasa Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baca di yang firman itu yang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Artinya memang kekhawatiran itu ini udah berulang-ulang, tapi saya karena firman ini saya ini lagi, Bu. Berarti kata-kata kekhawatiran itu juga manusiawi ya, Bu. Artinya gini, kalau kalau itu karena dia bilang serahkanlah segala kekhawatiran, berarti memang ada kekhawatiran yang enggak ini maksudnya kalau khawatir itu nggak masalah kalau kekhawatiran itu diserahkan pada Tuhan, tapi jadi masalah kalau kekhawatiran itu kita pelihara gitu. Ya, Bu. Atau memang nggak boleh khawatir sama sekali. Tadi pertanyaan pertama, coba kamu ulang lagi. Kalau kita belum bisa rendah hati menyerahkan segala kekhawatiran, itu artinya kita berarti belum benar-benar percaya penuh. Ya sekarang Arti saya balik tanya dulu sama kamu. Jadi gini, ini bukan tentang pengertian aja, tetapi tentang bagaimana kita aplikasi dalam hidup kita. Dan yang kedua, jadi bukan cuma tentang, oh berarti saya belum percaya ya, atau saya sudah percaya ya. Seperti itu dia, bukan tentang itu, tapi tentang kita mau mengalami firman itu terjadi dalam hidup kita. Betul? Seperti itu dia. Nah, jadi bukan, oh ini berdosa atau nggak berdosa ya gitu loh. Seperti itu dia. Jadi tentang bagaimana firman-firman ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita sekali lagi. Nah, kalau kita belum menyerahkan itu ya berarti pertama ya kita memang kurang percaya kepada Tuhan. Jadi kita masih coba pegang dengan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita rasanya kita udah mampu, baru kita cari Tuhan. Tapi ada orang juga ya dia benar-benar emang berjalan dengan understandingnya sendiri, pengertiannya dia sendiri. Emang menurut dia ya pengetahuannya adalah ya udah kita berusaha dong, kita berusaha seperti itu dia. Nah itu dia, berusaha dengan kemampuan diri sendiri gitu loh. Tetapi kalau nggak terjadi, ya mau lari kemana? Pasti larinya ke Tuhan kan? Tetapi saya suka bingung, ada orang yang mempunyai pengertian demikian, bahwa ya namanya kan kita usaha dulu dong, kalau udah nggak bisa baru lari ke Tuhan. Anda pernah dengar kayak gitu? Seperti itu. Nah pengertian itu yang kita jangan ada dalam hidup kita. Karena yang kayak tadi yang pertanyaan yang kedua, Tuhan udah bilang serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Karena Tuhan tahu manusia ini, manusia daging kita itu khawatir gitu loh. Seperti itu dia. Dan kalau kita udah manusia daging kita khawatir, firman Tuhan sendiri yang berkata, kekhawatiranmu nggak nambah sehasta pun dalam jalan hidupmu. Apa yang kamu khawatirkan, itu yang akan mendatangi kamu, seperti itu. Nah dengan kata lain, firman Tuhan yang lain juga bilang, jangan kamu khawatir, gitu loh. Nah berarti ada orang yang khawatir, ada yang tidak khawatir. Nah yang dimaksud firman Tuhan itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, adalah orang-orang yang sudah masuk di dalam kekhawatiran ini. Nah, tangan Tuhan itu selalu, yang saya katakan itu, selalu terbuka buat kita, seperti anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu pergi. Benar? Dia pergi. Dan waktu dia balik, dia udah gak miliki apa-apa, udah gak punya apa-apa. Baru cari bapaknya, baru pulang. Nah, tangan bapak tuh terbuka, marilah semua yang letih lesu. Nah, ini orang letih lesu karena kenapa? Ya karena ikutin kedagingannya. Ini nih Tuhan Bapak kita tuh baik banget ya. Udah seperti itu, dia masih tangannya tuh terbuka buat kita. Makanya dia datang ini tuh untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi bukan hanya membawa kita
diselamatkan sampai di surga, tapi dia mau selamatkan kita dari yang jahat dunia ini. Dia mau selamatkan kita dari situasi keadaan dunia ini yang membawa kita kepada kebinasaan. Nah itu dia nggak mau. Dia mau supaya kita mengalami kehidupan, artinya kemenangan di dalam dia. Seperti itu. Jadi saya udah langsung jawab nomor 2-nya. Jadi manusiawi itu yang seperti apa? Ya, ada orang bilang, oh khawatir kan manusiawi. Ya manusiawi dagingnya. Kalau itu bukan manusiawi daging, itu wajar. Tuhan nggak bilang jangan kamu khawatir. Seperti itu. Dan apa yang kamu khawatirkan, itu akan mendatangi kamu. Nggak mungkin Tuhan ngomong kayak begitu. Firman Tuhan datang seperti itu. Kalau itu normal-normal saja dalam hidup kita. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau normal daging itu. Ya tanggung sendiri. Kalau sesuatu yang kamu khawatirkan datang kepada kamu. Tanggung sendiri kalau kita nggak dapat apa-apa dalam hidup kita. Benar? Seperti itu. Orang yang mendua hati nggak dapat apa-apa dalam hidupnya, kata Tuhan. Ya khawatir tuh. It can be mendua hati. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak Irfan. Ya Bu, ada saya nanya ini Bu Des. Paulus kan maksudnya di dalam pelayanan itu Ibu cerita kan ada semua banyak tantangan, hampir semuanya dia hampir mati apa gini. Nah, tantangan yang banyak itu apa memang yang akhirnya bentuk kerendahan hati akhirnya lebih dari yang lain gitu dia. Terus kan ada lagu juga, itu benar nggak Ibu? Maksudnya ini ujilah aku Tuhan. Maksudnya itu gitu-gitu. Akhirnya nggak bentuk Paulus gitu punya kerendahan hati, maksudnya lebih. Saya sudah bilang Tuhan Yesus itu di perjanjian lama itu, kita tahu ada banyak ujian-ujian yang terjadi. Tetapi di perjanjian baru itu Tuhan datang dengan kasih karunia anugerah buat kita gitu loh. Seperti itu dia. Jadi ujilah aku, bagaimana suruh ujilah aku sedangkan Tuhan bilang Tuhan nggak dapat diuji dan tidak pernah menguji. Bagaimana lagu itu bisa tercipta saya juga nggak mau sok tahu. Tetapi ya nggak ada. Kalau kita bilang ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Lagunya kan gitu. Seperti itu dia. Tuhan bilang, dia Tuhan yang tidak dapat dicobai dan tidak mencobai gitu loh. Seperti itu. Bagaimana kita bilang, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Seperti itu. Dan itu nggak perlu kata-kata kita seperti itu buat saya. Seperti kita mau kasih tahu ke Tuhan bahwa Tuhan uji aku nih, coba aku nih. Kalau seumpama cobaan itu juga dari Tuhan, tapi cobaan kan bukan datang dari Tuhan. Cobaan itu datang dari kedagingan kita sendiri, keinginan daging kita. Tuhan bilang karena kita tuh mau dicobai gitu, keinginan daging kita tuh mau dicobai, makanya kita jatuh dalam pencobaan yang iblis tawarkan kepada kita. Seperti itu. Nah, kalau kita nantangin gitu, uji aja. Kamu pikir saya nggak bisa? Itu lebih ke arah mana ya? Itu lebih ke arah sombong ya buat aku. Seperti itu dia. Seperti itu kalau bilang Tuhan ujilah aku Tuhan. Itu wow. Seperti itu udah rasanya I'm ready gitu loh. Padahal kita nggak boleh pakai kekuatan kita. Tadi kan kerendahan hati. Betul? Kerendahan hati itu membuat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Seperti itu. Nah ini malah kita bilang uji Tuhan gitu loh. Seperti itu. Ya kalau kita lihat ada perkataan-perkataan yang demikian ya kita lihat lagi ke firman Tuhan. Cobalah aku sesuai nggak dengan firman Tuhan. Jadi kalau nggak sesuai mau siapapun yang ciptakan ya kita tolak. Iya. Iya. Tadi udah terjawab ya? Iya. Iya, makasih Pak Sordes. Udah. Oke. Ya. Ini bagus banget sebenarnya ini ya kalau kita bisa bahas ini dan ini sangat memberkati sekali untuk saya pribadi gitu loh. Ya firman Tuhan ini sangat memberkati buat hidup saya gitu loh. Saya bisa melihat kebaikan Tuhan gitu buat kita. Ya, amin. Seperti itu. Oke, silakan. Ibu Nona tadi mau bicara, silakan. Terima kasih Pastor Desi. Mau menanyakan dari ayat 6 itu,
itu kan dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kenapa harus ditekankan yang kuat? Karena tangan Tuhan juga itu sudah ajaib ya. Jadi saya kalau membaca ini, tangan Tuhan yang kuat. Memang tangan Tuhan itu kan saya merasa bahwa luar biasa. Tapi ini Rasul Petrus menekankan kepada di firman ini tangan Tuhan yang kuat. Nah, apa maksudnya ini tangan Tuhan yang kuat? Tangan Tuhan yang kuat ini ditekankan karena kita suka merasa diri kita kuat. Seperti itu. Jadi dikasih tahu gitu loh. Bahwa kita harus tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat, bukan diri kita yang kuat. Seperti itu. Karena kita nggak sanggup menghadapi dunia ini dengan kemampuan kita. Remember I said. Ya, seperti itu dia. Manusia pertama tuh datang iblis langsung jatuh gitu loh ke dalam dosa. Baru ngobrol-ngobrol udah jatuh dalam. Makanya firman Tuhan berkata, aku kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bukan kuatnya kita. Kalau kita kuat, itu karena ada kekuatan kuasa Tuhan. Kita ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bukan kita yang kuat. Makanya dikasih tahu. Ya, seperti itu. Tangan Tuhanlah yang kuat, bukan kita yang kuat. Kalau kita pakai kekuatan kita, ya kita dihancurkan oleh iblis. Itu artinya. Ya, paham Bu Nona? Iya, mengerti saya. Oke, yang pertanyaan yang kedua, silakan. Kedua, ini masih di ayat yang sama, supaya ditinggikannya pada waktunya. Maksudnya pada waktunya ini, apakah kita masih di dunia, atau pada waktunya yang kita sudah di atas, kita sudah bersama Yesus. Ya, of course ditinggikan pada waktunya. Tuhan sedang berbicara pada waktu kita ada di dalam Dia, waktu kita ada di dalam Tuhan. Nah, kekuatan Dialah yang terjadi ya di dalam kita pada waktunya. Artinya pada waktu kita menyerahkan, ya kekuatannya itu terjadi. Jadi the time itu dia tergantung kepada kita mau serahkan atau tidak. Kalau kita nggak mau serahkan, ya Tuhan nggak bisa bekerja atas hidup kita. Kekuatannya nggak bisa bekerja, kuasanya nggak bisa bekerja atas kita kalau kita nggak serahkan. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, ya kita serahkan kepada Tuhan, ya dia bekerja. Seperti itu dia, ya. Tentunya dia bekerja waktu Anda serahkan, dia bekerja pada waktu Anda menyerahkan itu, Tuhan bekerja gitu loh. Ya, makanya aku kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Pada waktu kita ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan, langsung bekerja itu. Itu udah otomatis bekerja, kekuatan kuasa Tuhan itu bekerja atas kita. Nggak mungkin nggak bekerja. Makanya kita bisa kuat. Makanya aku kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Berarti pada waktu ada di dalam kuasa Tuhan langsung kuat. Nah itu. Pada waktunya itu dia ya. Waktu yang Tuhan itu dia. Waktu kita serahkan, waktu Tuhan juga bekerja saat itu kepada kita. Yang tadi saya katakan bukan hanya sampai di surga. Di bumi ini juga. Makanya kalau mau sampai di surga, terus Tuhan cuma mau ditinggikan kita sampai di surga yang seperti itu, ya sudah. Kita di dunia ini ya jatuh melulu, nggak ada kekuatan. Nanti kalah melulu sama iblis. Ya. Justru di dunia ini kekuatan kuasa Tuhan belum perlu bekerja di dalam kita. Kalau udah di surga, nggak ada iblis lagi yang goda kita. Ya. Nggak ada lagi gitu loh. Oke? Amin. Terima kasih Pastor Desi. Amin. Amin. Saya berpikir kok waktunya itu waktu kita sudah selesai gitu ya. Oke, saya mengerti. Jadi tetap di dunia ini kita harus dapat pemeliharaan Tuhan ya supaya kita kuat. Oh Makasih, iya. Pak. Iya, makanya dibilang aku kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kapan itu? Ya di dunia ini kita harus tetap kuat. Amin. Karena apa? Karena ada kekuatan lain. Ya, ada kekuatan lain yang ingin menghancurkan kita. Kekuatan siapa? Kekuatan iblis. Makanya kita harus bisa melawan kekuatan itu. Pakai kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Ya, iblis gak takut sama kita. Karena yang menang di atas kayu salib itu Tuhan. Ya, kuasa Tuhan yang mengalahkan iblis, bukan kita.
Iblis nggak takut sama kita. Dia lihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam kita, kekuatannya bekerja di dalam kita. Amin. Waktu dia lihat, waduh nih kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Larilah dia terbirit-birit. Sama kita mah dia nggak lari. Kita tanpa Yesus, kita nothing. Kita nggak ada apa-apanya. Oke? Oke, silakan Oma Megi. Nanti habis Oma Megi, Bro Sandy ya. Bro Sandy, siap-siap ya. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan minggu lalu luar biasa. Terima kasih untuk itu. Saya ingin bertanya di ayat 10 ini. Saya baca dulu ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Lalu yang terakhir ini yang jadi satu pertanyaan. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kemarin Ibu sudah terangkan tentang menderita. Seketika itu saya aminkan karena dikatakan bahwa tidak lama-lama begitu penderitaan itu. Pada waktu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan menolong seketika itu juga, dan itu saya juga aminkan dan ada pengalaman itu. Nah, tetapi di sini sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, saya mau bertanya, di dalam pelayanan para misionaris, ada beberapa pengalaman, tetapi satu yang selalu bertanya kepada saya sesuai dengan pertanyaan ini, yaitu menjadi pertanyaan lagi. Jadi teman saya ini dia pelayanan seorang misionaris pendeta di Malaysia, pelayanan di antara orang seberangnya, dan itu banyak sekali musuhnya, pemerintah juga, sampai dalam perjalanan kemana saja selalu di stop mobilnya. Nah, akhirnya mereka juga pergi beberapa tahun ke Australia, kembali lagi dan melayani. Nah, satu waktu pagi-pagi bapak ini pergi keluar, ada urusan, terus diculik. Itu diculik, tidak kembali sampai sekarang, itu 2017. Nah, lalu saya combine dengan ini menderita untuk seketika. Sedangkan ini lama sekali sampai sekarang, dan keluarganya tetap memperjuangkan ke pemerintah, ke luar negeri bagaimana sampai suaminya itu bisa kembali, atau sudah sekarang mungkin tidak bisa lagi, sudah mati atau apa. Tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi dan siapa yang melakukannya. Nah, ini tidak seketika begitulah. Apakah ini mereka tidak menyerahkan dengan kerendahan hati, sebagaimana topik kita itu, bahwa kerendahan hati menggerakkan hati Tuhan ya. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana, apakah itu ada connect dengan ini atau satu pergumulan lain lagi yang Tuhan bedakan dengan ini? Hanya itu satu pertanyaan. Itu kalau kita lihat, itu disuruh lawanlah iblis. Sambungannya itu dia. Oh, Ya, kalau ayat 9-nya itu kan disuruh lawanlah iblis. Coba ditampilkan dulu ayat 9-nya. Nah, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Baru kita pergi ke ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, nah ya, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sudah kamu menderita seketika lamanya. Tapi ayat 9, tadi coba balik lagi sedikit lagi, aku mau terangin ayat 9 pergi. Lawanlah dia dengan iman teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ada penderitaan. Tapi pada waktu dilawan, itu dia ayat 10 terjadi. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sudah kamu menderita sekian lamanya. Gitu Oma. yang ya ayat 10 ya. Ya, jadi itu kalau
kita dengan kerendahan hati kita melawan iblis dengan kekuatan Tuhan kan, bukan dengan kita. Berarti kita nggak pakai kekuatan kita serahkan itu. Ya, kita ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Waktu kita mengizinkan Tuhan yang bekerja, bukan kekuatan kita, akhirnya ya itu dia. Tuhan bilang di ayat 10 itu, Tuhan yang memperlengkapi, amin, yang meneguhkan, bukan kita, amin. Seperti itu. Itu kekuatan Tuhan yang bekerja. Kira-kira paham? Eh, ya paham sih Ibu, cuman dengan sesudah kamu menderita seketika. Padahal ini enggak seketika, itu maksud saya. Sampai sekarang masih memperjuangkan. Oh, jadi Oma nanya konteksnya dengan yang Oma punya ini gitu loh, Iya, seperti iya. itu keadaan. Jadi gini, kalau kita masuk dari arti penderitaannya dulu, kita harus tahu penderitaan itu berbicara itu luas ya, luas. Itu bisa berupa pengalaman ketidaknyamanan atau ada persepsi yang maksudnya persepsinya itu berbahaya gitu, ada ancaman ya, seperti itu, atau ada penderitaan dari elemen yang berbentuk negatif, seperti itu dia ya. Jadi seperti itu, tergantung penderitaan ini bisa dikategorikan sebagai fisik, sebagai mental, ada banyak hal gitu loh yang kita bisa sebut dengan penderitaan ini gitu loh. Kira-kira gitu loh Oma, seperti itu. Jadi penderitaan ini enggak tergantung gitu loh ya, seperti itu. Nah, kayak Rasul Paulus kan, dia menderita secara tubuh badani, tapi dia Ya. punya mental itu tetap kuat, seperti itu dia ya, kayak gitu. Nah, kalau orang-orang punya Tuhan, saya percaya di dalam Tuhan itu siapa namanya, contohnya Stefanus dirajam pakai batu, mentalnya nggak apa-apa, nggak terpuruk tubuhnya ada Ya. penderitaan dalam tubuhnya, tapi mentalnya dia tidak terpuruk. Ya mungkin kalau menurut Oma sekian lama itu, waduh itu satu penderitaan yang apa gitu loh. Makanya saya bilang penderitaan itu luas berbicaranya, seperti itu dia. Bisa saja mereka tenang, mereka damai, mereka tahu ada Tuhan beserta dengan orang yang mereka kasihi itu. Saudara, itu gitu loh. Itu jadi mentalnya tidak terganggu, jiwanya tidak terganggu. Seperti Paulus, dia tidak terganggu secara tubuh, ada penderitaan gitu loh. Seperti itu. Iya. Kira-kira paham ya? Iya. Ya, mereka sih enggak tetap teguh sih. Cuman saya karena soal lama itu, jadi saya ingin tanya saja. Penderitaan sementara dan ini kok Rasul lama. Paulus tuh di penjara berkali-kali loh. Iya. Ya, seperti itu. Ya, makanya dia bilang penderitaan yang kau alami penderitaan yang biasa. Ya, seperti itu dia. Nah, orang-orang aja yang memandang, kalau yang nggak punya Tuhan memandangnya udah luar biasa. Karena kalau kita tidak ikut sertakan kekuatan Tuhan di dalam kita, ya kita lihat sebagai orang-orang yang lemah. Aduh, serem, takut, seperti itu. Tapi kalau ada kekuatan kuasa Tuhan, Tuhan nggak pernah ada ketakutan yang dia kasih kepada kita atau kekhawatiran. Ya, seperti itu. Makanya Tuhan bilang, jangan takut, jangan khawatir, aku menyertaimu, amin. Seperti itu. Itu janji firman Tuhan. Ya. Iya. Apalagi dia sudah mengalahkan iblis. Haleluya. Iya. Makasih. Oke. Sekarang kita pindah ke Bro Sandy, silakan Bro Sandy. Saya masih mau minta dijelasin yang tentang yang kamu ditinggikannya itu berbicara tentang apa Bu ya? Apa berbicara tentang pelayanan kita atau ada hal lain ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang di ayat 10 saya cuma mau bertanya tentang melengkapi. Itu apa yang dilengkapi ya? Nah, ditinggikan itu ya banyak hal, berbicara itu ditinggikan. Kalau berbicara ditinggikan ya berarti kalau kita di tempat yang maha tinggi kita bisa lihat semuanya rendah. Artinya berbicara kemenangan, ditinggikan itu dia. Seperti itu, kemenangan dalam segala hal. Dalam situasi keadaan tentu yang kita alami kan berbeda-beda. Kamu alami mungkin hal yang lain, yang Pak Raymond alami hal yang lain. Seperti itu dia.
Tetapi kita akan ditinggikan Tuhan gitu loh. Kalau kita lebih tinggi, ya itu kita akan naik, bukan turun. Kita lebih tinggi ya orang di bawah kita, ya di bawah. Di bawah itu berarti kita lebih dari orang-orang rata-rata. Kita lebih daripada manusia yang hidup dalam kedagingan. Karena ada kekuatan kuasa Tuhan dalam diri kita. Amin. Seperti itu. Tuhan itu lebih daripada pemenang, lebih dari segalanya, lebih dari semua manusia. Manusia cuma ciptaan, iblis juga cuma iblis. Tuhan nggak pernah menciptakan iblis, tapi iblis karena jahat, malaikat yang jahat jadi iblis gitu loh. Mereka adalah ciptaan juga gitu loh. Nah, kalau kita ditinggikan ya di sini kalah. Itu berbicara seperti itu. Oke? Dan yang kedua, kamu memperlengkapi. Banyak, tergantung situasi keadaan kamu, apa yang kamu hadapi. Kamu perlu perlengkapan apa? Seperti itu, ya. Nah, ini situasi dan keadaan kita terkadang berbeda, tapi perlengkapan juga bisa berbicara. Waktu kita disuruh melawan, kan dibilang lawanlah iblis, maka dia akan lari. Waktu kita pakai kekuatan kuasa Tuhan, nah di situ Tuhan memperlengkapi kita, bisa juga dengan yaitu perlengkapan senjata Allah, seperti itu. Bisa juga di situ, ya kalau kita berbicara dengan yang Tuhan berikan kepada kita, dia memperlengkapi kita, ya seperti itu dia. Kira-kira itu. Karena saya emang di perlengkapan itu saya nggak bahas satu-satu ya, seperti itu. Oke? Thank you. Gimana? Udah paham? Ngerti? Iya, yang ditinggikannya itu berarti di saat kita menghadapi segala yang ada di dunia ini ya. Ya, situasi, keadaan apapun. Tuhan akan mengangkat kita. Kan dibilang kamu naik bukan turun. Benar? Kamu jadi kepala bukan ekor. Itu janji Tuhan loh. Ya, dia akan mengangkat kita. Benar? Seperti itu. Nggak pernah dibilang Tuhan akan merendahkan kita. Dia akan mengangkat kita. Dia bilang, aku akan mengangkat engkau dari segala bangsa. Ya, haleluya. Berarti kita dibawa lebih daripada orang-orang rata-rata. Orang-orang ini siapa rata-rata? Maksudnya orang ini. Orang-orang yang hidup dalam daging. Orang-orang yang dipimpin oleh kekuatannya sendiri. Duh, kalau kekuatan Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja, siapa yang bisa lawan? Udah pasti melebihi segala sesuatu yang ada. Ya, dalam konteks ini udah pasti gitu. Makanya dari pemulaan itu harus rendah hati, udah harus menyerahkan kekuatan kita, kemampuan kita, serahkan semua pikiran kita. Semuanya kita harus mulai belajar taruh kepada Tuhan. Taruh, aku kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Serahkan kekuatan kita kepada Dia. Amin. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan bicara kemampuan kita, ya, kekayaan kita, harta kita, kepintaran kita, pendidikan kita, banyak hal. Ya, di atas semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan Tuhan. Jangan kita sok jago gitu loh. Ya, mungkin Anda lihat, oh kayak gitu mah gampang kayak gitu. Waduh, kalau kita belajar, kenapa? Kadang-kadang gini, dalam hidup ini kita lihat itu kan gampang gitu kan. Tuhan kasih kita otak, Tuhan kasih kita pikiran katanya. Jadi ya kita juga kalau udah bisa gini, masa dikit-dikit apa-apaan kecil aja Tuhan, apa-apa Tuhan gitu loh. Tuhan yang bilang berserulah kepadaku gitu loh. Seperti itu. Saudara, kita selatih diri kita. Yang semua itu kita libatkan Tuhan. Namanya kita anak Tuhan, anak kerajaan Allah. Apa-apa Tuhan memang. Seperti itu, semuanya Tuhan. Ya, bukan dibilang masa dikit-dikit Tuhan, apa-apa Tuhan. Loh, emang harus hidup dengan Tuhan kok. Di dalam Tuhan apa-apa Tuhan. Dia the source of our life gitu loh. Apa-apa dia, apa-apa dia. Jangan pakai kekuatanmu gitu loh. Orang yang biasa memakai kekuatan dia, itu suatu saat dia akan jatuh. Makanya Tuhan bilang, aku kuat di dalam kekuatan. Firman Tuhan berkata, kekuatan kuasa Tuhan. Jadi dengan kata lain, kekuatan kita yang nggak ada. Kalau kita adalah, kita jadi manusia sama-sama seperti itu. 3 baku lawan jago aja, siapa yang lebih kuat? Dia yang menang, karena berbicara kekuatan manusia. Seperti itu dia. Iya toh? Seperti itu. Tapi kalau kamu berbicara kekuatan Tuhan, pasti kemenangan. Ya, Bro Sandy? Iya, Bu. Ya, Oke. thank you. Iya. Udah paham sekarang ya? Oke.
Silakan. Oh, Ibu Iren sekarang. Ibu Iren angkat tangan. Silakan, Bu Iren. Saya mau nanya, apa sih perbedaannya, maksudnya merendahkan diri dan juga merendahkan hati? Itu ada perbedaan? Iya, jadi merendahkan diri ini itu berarti dia merasa bahwa dirinya nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi bukan orang rendah diri ya, bukan orang yang apa namanya yang rendah diri itu nggak percaya. Padahal kan orang bilang nggak percaya diri, tapi lebih kepada negatif ya, lebih kepada negatif ya. Jadi dia nggak percaya gitu loh. Mungkin kalau kita bilang nggak percaya diri, kita lebih kita kata-kata itu ya emang kita harus percayanya kepada Tuhan, bukan percaya kepada diri kita kan, seperti itu. Karena kita nggak cukup jago, cukup kuat untuk melawan dunia ini, seperti itu. Jadi emang nggak percaya diri, tapi kan yang dimaksud bahasa Indonesia itu percaya diri itu berbicara tentang aduh nih orang nggak percaya diri nih, itu berbicara orang yang tidak confidence ya, tidak apa ya namanya, orang yang penakut gitu loh, orang yang mudah khawatir, mudah menyerah, seperti itu, karena nggak ada kekuatan kuasa Tuhan gitu loh dalam diri dia bekerja, seperti itu. Jadi lebih kepada negatif sebenarnya, kayak gitu. Kalau berbicara tentang yang itu rendah diri itu dia. Tapi kalau berbicara merendahkan diri sini artinya bukan yang saya maksudkan yang tadi ya, artinya merendahkan diri artinya yaitu dia kita nggak mengandalkan kemampuan diri kita, artinya rendah hati ya. Jadi bukan yang negatif itu loh ya, seperti itu. Oke? Terus tadi yang dibilang apa tuh, ujilah aku, itu tadi itu di Mazmur 26 ayat 2 itu dibilang ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan dan cobailah. Itu beda lagi ya. Nah itu dia yang saya bilang, Tuhan itu tidak mencobai dan tidak dapat dicobai ya. Di firman Tuhan itu berkata demikian gitu loh. Jadi kita tuh harus pergi ke konteks. Kita harus pergi ke konteks. Gitu. Kita harus pergi ke konteks itu situasinya apa. Di Mazmur itu ada situasi apa. Tapi makanya saya bilang kita kalau berkhotbah, kita nih harus berkhotbah atau kita harus melihat firman Tuhan itu perjanjian lama, kita harus lihat dengan mata anugerah, dengan mata yang baru gitu loh. Perjanjian baru ini kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita tuh ada Roh Allah. Zaman perjanjian lama itu Tuhan gak tinggal di dalam diri manusia. Seperti itu. Roh Allah gak tinggal seperti itu. Ya. Jadi manusia itu dia ya mata ganti mata. Memakai kekuatannya diri dia sendiri gitu loh. Seperti itu. Akibatnya ya itu dia gitu loh. Seperti itu. Nah kalau misalnya di perjanjian baru ini benar-benar kita disuruh memakai kekuatan kuasa Tuhan. Tapi bukan berarti di perjanjian lama kita udah buktikan kalau misalnya manusia itu memakai kekuatan diri sendiri. Kayak bangsa Israel, mereka punya kemampuan, jatuh mereka. Ngerti? Seperti itu. Ya, jadi yang berperang itu adalah Allah Israel yang berperang buat mereka. Nah jadi firman Tuhannya ada gitu loh. Tetapi mereka itu karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri mereka gitu loh ya. Jadi Roh Kudus ada hanya kepada orang-orang tertentu ya, nggak semua ya, seperti itu dia. Kalau Anda baca tuh pada waktu Tuhan mau melakukan sesuatu, tiba-tiba dia bilang Roh Tuhan menghinggapi orang itu, seperti itu. Dan Roh Tuhan itu menghinggapi untuk memberikan orang itu hikmat, memberikan orang pengetahuan ya, seperti itu. Tapi itu cuman seketika, tidak seperti kita di perjanjian baru ada Roh Kudus di dalam hidup kita gitu loh, seperti itu. Nah kalau kita nyanyi single ujilah aku, cobalah aku, seperti itu. Nah firman Tuhan bilang bahwa Allah tidak dapat dicobai dan tidak mencobai gitu loh. Nah berarti itu kan bertantangan. Makanya cara memandang kita harus berbeda. Seperti itu dia, cara pandang kita harus pakai cara pandang perjanjian baru, kasih karunia di mana Tuhan sudah datang dan ada Roh Kudus dengan anugerah Tuhan untuk melihat firman-firman Tuhan di perjanjian lama ini. Seperti itu ya. Makanya kalau kita lihat di perjanjian lama itu, perjanjian baru lebih susah nggak dari perjanjian lama?
perintahnya. Lebih susah. Kalau perjanjian baru itu dibilang jangan berzina. Berzina tuh yang dimaksud berzina beneran gitu loh. Di perjanjian lama itu. Kalau perjanjian baru dibilang mengingini aja wanita lain dalam hatimu kok sudah berzina. Seperti itu. Kayak gitu. Lebih berat. Iya. Tetapi nggak ada problem karena Roh Kudus itu nggak ada persoalan dengan apa aja. Amin. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Semua firman itu bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan kan, bukan kekuatan kita. Nah, Roh Kudus yang ada dalam kita kalau pakai kekuatan Roh Kudus melakukan firman bisa atau nggak? Bisa. Apa aja bisa, benar? Seperti itu. Ya. Jadi balik lagi kita harus lihat konteks untuk perjanjian lama ini, kita harus konteks. Dan saya tidak akan pergi ke sana dan balik dan cerita ini. Kita akan kemana-mana, oke? Jadi fokus di sini. Ya, terima kasih Bu Desi. Alright. Paham tak Ibu Iran ya? Paham. Oke. Silakan yang lain. Bu Yati. Nah, pertanyaan saya adalah ini tentang rendah hati ya. Apakah orang yang overconfident itu disebut itu iman atau kesombongan? Namanya juga udah overconfidence. Itu udah negatif gitu loh. Masa itu iman? Bahasa Inggrisnya aja udah nggak kena gitu loh. Seperti itu. Terlalu percaya diri gitu maksudnya. Nah kan saya udah bilang. Itu kalau dibilang percaya diri itu dia, tadi saya udah menjelaskan itu. Saya sudah menjelaskan, jadi tidak perlu lagi masuk ke pertanyaan itu. Karena saya udah menjelaskan. Arti percaya diri itu yang bersifat, yang tadi saya bilang yang bersifat percaya kepada kemampuan diri sendiri itu nggak bisa. Makanya bilang rendahkanlah dirimu gitu loh. Seperti itu. Nah sekarang Bu Yati bilang udah over lagi. Seperti itu dia udah tambah parah. Tadi aja saya udah jawab kayak begitu. Oke. Terus sebenarnya ada pertanyaan yang kedua, tapi mungkin jawabannya sama kayak Pak Sandy tadi, yang mungkin yang arti yang apa artinya ditinggikan. Pertanyaan saya ya bolehlah saya ulangi lagi, mungkin ya sama mungkin jawabannya. Sesuai judulnya ini, kerendahan hati menggerakkan kuasa Tuhan bekerja. Jadi kalau kita mau ada kerendahan hati, kuasa Tuhan bekerja. Jadi setelah tadi Bu Desi bicara tentang yang jelasin Sandy, kuasa Tuhan bekerja, berarti kalau kita ini ada kerendahan hati, berarti ada kemenangan. Kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Apakah kemenangan-kemenangan itu terjadi dalam hidup kita, seperti contohnya mungkin sukacita, damai sejahtera, apa seperti itu. Ini setelah tadi Sandy bertanya, Bu Desi menjelaskan, oh berarti artinya seperti itu. Apakah jawabannya sama seperti itu? Ya, kemenangan di dalam seluruh kuasa Tuhan bekerja, artinya kemenangan bekerja di dalam hidup kita, seperti yang mungkin di dalam apapun situasi dalam kehidupan kita, apa seperti itu, atau kita terima sukacita Tuhan gitu. Apa seperti itu Bu Desi? Yang seperti jawabannya seperti yang Sandy tadi mungkin. Ini kan saya tadi udah bilang, kalau ada keadaan Tuhan itu dia pasti kasih jalan keluar kepada kita. Pasti dong jalan keluar. Nah dengan ada jalan keluar kan Ibu Yati bisa bersukacita di dalamnya. Seperti itu. Bersukacita karena Tuhan itu dia memberikan jalan keluar buat kita. Makanya dia bilang bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Karena di dalam Tuhan segala sesuatu tuh ada jalan keluar. Karena dia katakan apapun yang kamu lakukan berhasil, bahkan beruntung. Itu berbicara keinginan Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Untuk menjawab situasi dan keadaan yang kita alami gitu loh. Makanya dia bilang, jikalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibuka. Ya jadi Tuhan itu, dia mau menjawab situasi dan keadaan kita. Kenapa? Karena kita ini
Kita ini bukan cuma hidup di dunia asal hidup. Makanya banyak orang mungkin agak mungkin melihat akan hal ini, berbicara, oh yang dimaksud mintalah itu, yang dimaksud carilah, yang dimaksud ketoklah, itu bukan berbicara tentang hal yang jasmani, itu berbicara hal yang rohani. Seperti itu. Saya katakan kalau di Alkitab itu dia uang, kita pergunakan dengan benar, itu jadi rohani nilainya. Seperti itu. Kalau uang Anda pergi main judi, itu nilainya gak benar, daging baru. Seperti itu. Tapi kalau Anda pakai uang itu dia untuk kemuliaan nama Tuhan, pekerjaan Tuhan butuh uang. Anda kasih persembahan kepada Tuhan. Dan uang itu dipergunakan untuk ngapain? Untuk nginjil. Dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Seperti itu. Itu rohani atau enggak? Of course rohani. Kalau Anda sewa gereja atau Anda beli gereja, Anda nggak punya bangunan. Tapi kalau Anda bisa beli bangunan atau Anda bisa sewa bangunan, Anda ada di situ. Betul? Seperti itu Anda bisa memuji Tuhan di dalam. Kehidupan rohaninya bisa dibangun. Paham maksud saya? Oke. Seperti itu. Ada banyak hal. Jadi kita harus bisa melihat itu dengan cara pandang yang benar gitu loh. Kita perlu uang. Ya, firman Tuhan berkata, kita perlu uang. Seperti itu. Jadi Alkitab yang berkata, ya kita perlu uang. Yang dimaksud rohani sama enggak rohani apa sih maksudnya? Saudara, hati kita tidak terpikat uang ini jangan dijadiin raja. Kalau uang jadi raja, nah itu namanya enggak rohani. Tapi kalau uang jadi hamba, itu rohani. Paham ya? Seperti itu. Uang tetap ada di tasmu, ada di dompetmu, ada di kantongmu. Hatimu tertuju pada uang, jadiin dia raja atau jadiin dia hamba. Benar? Jadi yang rohani itu apa? Ya cara pandang kita yang harus melihat secara kebenaran, sehingga yang kita pergunakan ini juga pergunakan dengan benar, dan uang ini juga bisa dipergunakan untuk hal-hal membangun rohani kita kan. Benar? Jadi rohani nilainya. Kira-kira paham maksud saya? Ya, thank you. Makanya Tuhan bilang apa? Muliakan Tuhan dengan apa? Dengan hartamu. Benar? Jadi hati ya. Oh ini hati. Muliakan Tuhan dengan hartamu gitu loh. Itu Tuhan bilang. Jadi hati dan yang benda yang ada juga untuk memuliakan Tuhan. Dengan apa yang ada memuliakan Tuhan. Mobil, Anda beli mobil, datang kepada saya, tolong doain supaya mobil ini dapat dipakai untuk pekerjaan yang baik. Karena selama kita ada di dunia ini, nah yang salah itu begini. Kenapa orang itu jadi memikirkan, berbicara tentang, oh ini nih hal-hal jasmani akan kita tinggal di dunia ini. Kita gini-gini yang akan kita bawa hati kita kepada Tuhan. Gini. Misalnya seperti itu dia. Jadi yang dimaksud Tuhan bukan tentang fisik. Tapi ini bukan tentang apa ya, jasmani. Tapi ini tentang rohani. Seperti itu. Tubuh kita ini dia. Kita bawa nggak ke surga? Enggak. Kita nggak bawa. Kalau Anda mati, tubuh ini nih tertinggal. Tubuh ini jadi tanah, betul? Tapi Tuhan bilang, apa? Tubuh kita adalah apa? Hello? Tanah liat. Tubuh kita adalah bait Allah, bukan tanah liat. Ya. Seperti itu. Tubuh ini, kalau sudah tidak dipergunakan lagi, nanti ditinggal. Jadi tanah, betul? Seperti itu. Tapi selama kita ada di dunia ini, tubuh ini adalah bait Allah. Benar? Kita persembahkan kepada Tuhan. Rohani nggak rohani dong. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi jangan kita pisah-pisahkan, itu dia. Semua yang untuk kemuliaan nama Tuhan itu rohani. Dipimpin oleh roh. Apa sih arti rohani? Rohani ini yang berhubungan dengan Allah. Roh kita dengan roh Allah itu berhubungan, itu rohani. Nah, kalau jiwa kita sudah dikuasai oleh roh kita dan jiwa kita memuliakan Tuhan, dan apa yang ada sama kita, Tuhan bilang, hartamu, muliakan Tuhan dengan hartamu, seperti itu dia. Itu jadi rohani, gitu loh. Paham ya? Itu jadi rohani, gitu loh. Seperti itu. Tetapi hatimu, kalau hatimu nggak bisa dijaga, rohani apa enggak? Nggak rohani. Seperti itu. Jadi yang dimaksud rohani sama yang nggak rohani bedanya apa? Coba salah satu membedakan. Jadi bingung kan orang? Makanya saya bilang yang berhubungan dengan Tuhan itu rohani. Yang tidak berhubungan dengan Tuhan itu nggak rohani. Oke?
Oke. Oke, thank you Bu Desi. Alright, sekarang siapa lagi? Saya Bu Pastor Marti. Desi yang belum. Ya. Ya saya sih sudah terberkati dari penjelasan Pastor Desi. Tapi ada di dalam kehidupan saya dalam pelaksanaan itu yang poin khawatir tadi. Ketika saya melihat sesuatu yang terjadi, contohnya begini. Misalnya saya melihat nih, ya ampun itu ada bis membawa rombongan pergi ke suatu tempat gitulah, terus terjadi tabrakan gitu. Terus kebetulan saya ini misalnya nih punya rencana, oh iya nanti tanggal sekian mau ada rombongan pergi gitu. Terus saya timbul tuh rasa khawatir dulu, jangan-jangan saya nanti begitu. Nah, yang sikap seperti itu, tapi saya terus langsung menyadari, itu iblis nih, pekerjaan iblis, saya harus lawan ini gitu. Nah, terus ketika saya sudah menyadari seperti itu, di saat itu apakah saya harus langsung berdoa? Apakah setelah saya sadar bahwa ini pekerjaan iblis nih, enggak takut gitu. Apakah cukup mengatakan begitu? Apakah saya terus menghadap Tuhan terus berdoa? Gitu gimana Pastor Desi? Oke, ya kayak gitu ya. Kalau pas kita sadar itu salah, ya tinggal kita pindah channel aja gitu. Dalam nama Tuhan Yesus kita pindah channel. Jadi ya kalau Anda emang mau berdoa, ngerasa aduh saya lebih klop nih mau berdoa, ya silakan. Tapi kalau Anda tinggal ini nggak benar, ini saya pindah channel, Tuhan ampuni Tuhan, saya pindah channel, seperti itu. Udah jalan, seperti itu dia. Oke, terima kasih. Berarti cukup dengan perkatakan begitu ya Pastor Desi ya? Iya, jadi ya makanya saya bilang, tapi ada orang bilang, aduh saya kan nggak serak nih, saya maunya berdoa, ya silakan, nggak ada yang salah, dua-dua nggak ada yang salah, seperti itu dia, nggak ada yang salah, seperti itu dia. Kalau saya rasa saya salah gitu loh, waduh, saya udah gini nih, Tuhan tolong aku, ampuni Tuhan, tolong saya Tuhan, ya seperti itu, kayak gitu. Jadi ya saya nggak perlu yang, dalam nama Yesus aku datang kepadamu Tuhan, ya saya nggak perlu kayak gitu, seperti itu. Tapi kalau ada orang mau begitu silakan, oke? Iya. Terus yang kedua nih, ini saya masih ada miss sedikit nih. Sesuai dengan judul Pastor Desi kan kerendahan hati menggerakkan kuasa Tuhan bekerja. Yang dimaksud dengan kerendahan hati itu apakah sombong itu? Orang yang sombong. Apakah itu Pastor Desi gitu. Terus dalam kehidupan ini kan kadang disadari atau tidak disadari. Kalau memang kerendahan hati ini artinya sombong, dalam kehidupan ini kan kadangkala disadari atau tidak disadari itu kadang ada sombongnya tetapi nggak disadari gitu. Nah, apakah ini Tuhan nggak bekerja? Seperti itu Pastor Desi. Mohon maaf kalau pertanyaan saya salah. Terima kasih. Maksudnya rendah hati bukan sombong dong, masa rendah hati sombong? Tinggi hati yang sombong. Enggak. Iya maksudnya lawannya. Gitu. Oh lawannya, iya. Iya lawannya. Iya. Iya. Nah terus kalau dalam kehidupan itu, misalnya orang itu kan dalam pelaksanaan hari-hari kan kadang tidak disadari gitu loh. Ada kesombongan yang tidak disadari oleh orang itu. Contohnya saya aja yang tidak saya sadari. Nah, apakah juga ini kuasa Tuhan tidak bekerja untuk saya, Pastor Desi? Terima kasih. Iya, makanya saya bilang gini, kita ini kan kita udah terbiasa ya, apa-apa kita pakai, karena kita kan ada pikiran, benar? Ada pikiran kita, ada perasaan, ada emosi kita gitu loh. Nah, apa-apa kita langsung pakai pikiran, perasaan, emosi kita, ya. Tentang jiwa lah, jiwa, pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Nah, 4 hal ini nih kita langsung pergunakan. Kita bisa mempergunakan 4 hal ini, tapi itu sesuai dengan firman Tuhan. Paham ya? Jadi yang saya katakan kepada kita, kalau roh kita perkasa, ya artinya roh kita dikasih makan, berarti roh kita kan dikasih makan firman Tuhan nih. Ya ada Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus bekerja, benar?
Jadi kan firman Tuhan nggak mungkin bisa terjadi begitu aja dalam hidup kita. Kan Tuhan bilang firmanku akan pergi, apa yang keluar dari mulutku akan pergi dan terlaksana, betul? Nah, itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu firman yang akan pergi terlaksana. Dengan kuasa apa dia bisa terlaksana? Dengan kuasa Roh Kudus, betul? Seperti itu. Nah, jadi kalau ada firman, Roh Kudus kan udah dalam kita. Nah, Roh Kudus itu fit kita. Firman Tuhan tuh dikasih makan ke kita oleh Roh Kudus. Jadi kuasanya bekerja dalam roh kita. Nah, kalau roh kita kuat, perkasa, roh kita itu kan menguasai kehendak kita, pikiran kita, emosi kita. Seperti itu. Nah, itu waktu dikuasai oleh Roh Kudus, karena semua ini kan behind the screen itu Roh Kudus gitu loh. Seperti itu dia. Ya, jadi Roh Kudus pada waktu dikuasai jiwa kita oleh roh kita yang perkasa, tapi itu ya Roh Kudus ya di balik semua itu. Nah, waktu dikuasai gitu loh. Seperti itu dia. Nah, kita nih pikiran kita itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Kehendak kita juga sesuai dengan firman Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi emosi kita juga tahu ya, emosinya bukan emosi yang negatif ya. Kita lagi ngomong kayak gini, saya ada emosinya. Kalau nggak ada emosi ya, tapi positif ya. Seperti itu dia. Ya, seperti itu. Nah, kehendak kita, pikiran, perasaan, emosi, itu dia semuanya dikuasai gitu loh. Jadi sesuai. Nah, orang yang tidak perkasa rohnya, tidak ada firman di dalam kehidupannya dia, ya, Roh Kudus nggak bekerja. Ini Roh Kudus bekerja kalau ada firman. Nggak ada firman, Roh Kudus mau bekerja apa? Ya, seperti itu. Roh Kudus hanya bekerja kalau ada firman. Nah, jadi Roh Kudus nggak bekerja karena nggak ada firman, ya otomatis jiwanya lemah. Nah, kalau jiwanya lemah, ya itu mau pakai kekuatannya sendiri, karena yang cuma ada cuma kekuatan dia. Paham? Jadi otomatis kekuatan jiwa ini yang bekerja gitu, pikirannya bekerja, pikiran dari pikirannya sendiri, pikirannya kita sendiri ya pakai kemampuan kita sendiri kan. Seperti itu, ya, seperti itu. Nah, karena jiwa kita udah lemah, tapi kalau jiwa kita udah dikuasai, amin, kuat. Amin. Nah, itu dia, seperti itu. Dengan gampang kita masuk, tetapi kalau kita, aduh, Tuhan, ampuni aku Tuhan, seperti itu. Nah, Anda harus ampuni, Tuhan minta ampun, dan ingat gitu loh. Waduh, roh kita ini perlu ada firman di sana. Ya, perlu kuasa Roh Kudus bekerja di sana sehingga kita bisa kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, ya, sehingga kita nggak jadi lemah. Jadi bukan cuman yang kayak tadi itu. Terus kalau kita begini, aduh, ampuni Tuhan, terus aku nggak khawatir lagi. Nggak mungkin Anda kalau nggak khawatir kalau nggak ada firman. Karena kita nggak akan khawatir kalau kita percaya. Nah, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Oke, paham ya? Ya, paham. Berarti harus itu Roh Kudus ya. Iya, firmannya harus ada firman. Harus bersekutu, ada firman. Firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau enggak mungkin. Aduh, Tuhan ampuni. Oh, sekarang udah nggak khawatir lagi. Harus ada firman. Oke, ya. Jadi nggak mungkin kalau kita begitu dan kita nggak cari Tuhan, nggak cari firman, ya, itu kita punya jiwa tuh udah nggak kuat, udah kelihatan itu, ya, udah kelihatan tuh tanda-tandanya. Waduh, ini udah nggak kuat nih, ya, ini perlu ada makanan, amin, perlu persekutuan dengan firman Roh Kudus, seperti itu, dan sehingga jadi kuat. Jangan udah ngerasa bimbang begitu, udah rasa khawatir, nah terus kita cuek-cuek aja. Makanya bilang, serahkanlah segala khawatirmu itu kepadaku. Nah, apa artinya? Kita berhadapan dengan Tuhan, harus datang kepada Tuhan. Amin. Seperti itu. Bagaimana kita mau serahkan kepada Tuhan kalau kita nggak datang kepada Dia? Serahkanlah. Berarti kita harus dekat dengan Dia. Amin. Harus berada dengan Dia baru kita serahkan. Paham ya? Jadi bukan cuma ngoceh. Tuhan aku serahkan. Padahal nggak ada persekutuan. Paham ya? Ya. Alright. Ada lagi. Oke, Pastor Desi. Cukup dah. Wow, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Oke, sekarang siapa nih? Tinggal ada Pak Raymond nih diem-diem, nyatet-nyatet. Sekarang Pak Raymond pasti ada pertanyaan, silakan. Pastor Desi, di ayat 8 itu kan sadarlah dan berjaga-jagalah. Di
ayat 9, ketika kita mau melawan iblis juga kita harus memiliki iman yang teguh. Tapi kerap kali ketika kita mau di kehidupan kita sehari-hari itu untuk tetap sadar dan berjaga-jaga itu kadang kan kita suka lengah. Terus begitu juga dengan untuk memiliki iman yang teguh tuh untuk berjuang sampai kita untuk tidak khawatir sampai mujizat itu terjadi, kadang-kadang kita juga sering gagal. Bagaimana untuk menjaga ini semua, Pastor Desi? Source kita siapa? Ya, Tuhan. Kekuatan kuasa Tuhan itu, kuasanya itu source-nya kita. Sumbernya kita itu datang dari Tuhan gitu loh. Nah, kalau datang dari Tuhan itu, ya udah tahu dong kamu. Ya tadi saya udah contohin gimana mau serahkan kalau kita nggak berhadapan dengan Tuhan. Nah sekarang kayak gimana nih? Disuruhkan waspada, berjaga-jaga, tapi kadang-kadang kita, ya itu tadi saya udah bilang, berarti jiwanya udah lemah. Pikiran, kehendak, emosi kita, perasaan udah lemah ini. Kalau udah lemah berarti apa? Anda kalau nggak makan lemes kan? Berarti udah nggak makan nih, bisa nggak makan 2 hari 3 hari nih. Ya kalau udah sampai lemes. Nah kalau udah kayak gitu, apa yang dilakukan? Saya pikir itu udah dijawab semuanya. Oke, terima kasih. Oke Pak Roy, silakan. Saya sangat berkati oleh firman-Nya ya. Setelah saya renung-renungkan itu sadar betul ya bahwa kita nih manusia lemah yang sebenarnya nggak bisa melawan iblis. Kalau saya dapatnya itu ya. Jadi sebab itu harus bergantung sama Tuhan kan. Nah ini sempat saya mikir lebih jauh nih, Tuhan ada yang saya nggak ngerti nih. Sepertinya kan gini, ada manusia yang memang Tuhan tuh ciptakan ya, memang nggak bisa melawan iblis kan ya, pasti kalah gitu loh. Tapi ini kalau orang yang tidak percaya Tuhan kan pasti bisa nanya nih, wah kalau gitu Tuhan kayaknya biarin gitu loh ya. Jadi ini orang-orang itu kan pasti ditelan iblis semua dong gitu loh, seperti itu ya. Jadi apakah itu bukan skenario ya, apa begitu ya, seperti itu ya. Padahal kan harusnya Tuhan tuh mau ya manusia nggak ditelan iblis gitu ya maksudnya kan. Gitu. Tapi karena apa? Karena pilihan sendiri seperti itu ya. Itu yang pertama ya. Pertama dulu ya saya jawab ya. 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 Jadi ya emang Tuhan udah bilang di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi kalau orang yang tidak ada Yesus dalam kehidupannya, ya udah itu udah nggak perlu ditelan sama iblis lah, udah jadi temannya iblis seperti itu. Ya, yang dibilang hati-hati iblis seperti singa yang mengaum-ngaum itu untuk kita yang ada Yesus dalam hidup kita. Karena iblis itu mau terkam kita karena dianggap kita lawannya. Kalau bukan lawan ya ngapain dia mau terkam kita? Seperti itu. Jadi itu berbicara tentang musuh gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau udah di pihak dia ya nggak perlu. Yang kita, yang musuh ini yang mau ditelan sama dia. Makanya iblis tuh musuh kita juga. Kita dibilang lawanlah iblis. Karena dia adalah lawan kita. Maka dia akan lari daripadamu. Cara melawannya pakai apa? Ya itu kan udah dijelaskan tadi. Kan pakai kemampuan kita. Pakai kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang di dalam kita. Karena iblis memang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, jadi orang-orang yang gak ada Tuhan ya di luar Tuhan. Seperti itu ya gak perlu dia melawan. Iblis gak cari dia. Yang dia cari ya musuhnya. Seperti itu. Gitu Pak Roy, yang nomor 1 yang pertanyaan ini. Yang kedua ya kan kalau kita baca tadi penderitaan ini kan
iblis lemparkan ya penderitaan-penderitaannya. Yang saya tangkap tuh ya kayak Paulus gitu, menderita ini. Tapi bagaimana dengan kayak umpamanya nih ada hamba Tuhan nih, dia itu ya berkelimpahan gitu ya, pokoknya dia sangat ini ya. Tapi akhirnya dia tuh jatuh gitu ya. Itu kan bukan iblis tuh ya, itu dari dagingnya sendiri ya cobaannya. Maksudnya dicobai oleh diri sendiri ya. Itu jadi harus bisa bedainnya gimana tuh kan itu kalau Coba contohin tadi hamba Tuhannya kurang jelas cara contohnya. ya ini pokoknya dia jadi besar gitu ya. Hamba Tuhan besar gitu loh, tapi dia tuh lama-lama tuh sombong gitu loh kayak seperti itu ya. Jadi apa dia tuh ngambil maunya uang jemaat gitu, mau lebih lagi seperti itu bisa bagian dari iblis atau memang dari dagingnya itu. Kalau dia konteks penderitaan itu kan seolah-olah yang jasmani gitu ya, tapi juga enggak sih, mungkin kayak Paulus kan dia itu mengalami macam-macam yang secara badani itu sangat ini ya. Tapi ini kan ada yang kayak tadi hamba Tuhan itu, dia jatuh tuh karena dia itu jadi mungkin karena uang atau apa ya, seperti itu. Nah itu sesuatu yang iblis lemparkan atau memang bisa dari dagingnya dia ya, dia lemah di situ. Nah, penderitaan itu kan juga kalau kita bicara penderitaan, terkadang juga penderitaan ya tadi saya bilang bisa mental, bisa fisik, ya, bisa tubuh. Tapi penderitaan yang secara spirit itu juga misalnya, aduh kita dilarang nggak boleh beribadah gitu loh, seperti itu dia. Waduh kita nggak bisa beribadah kan tuh menekan ya istilahnya jiwa kita seperti itu. Nah kayak gitu misalnya seperti itu. Jadi penderitaan itu it can be a lot of things gitu loh. Banyak hal seperti itu dia. Nah tetapi banyak orang misalnya males atau orangnya males terus tiba-tiba dia nggak males gitu loh, nggak ada kerjaan terus nggak makan. Bagaimana mungkin bilang itu penderitaan? Ya, itu penderitaan yang dibuat sendiri. Ini bukan yang dimaksud. Iya. Seperti itu. Jadi yang contoh hamba Tuhan itu dibuat sendiri gitu loh. Bukan yang dimaksud ini. Yang dimaksud ini adalah penderitaan. Yang dimaksud ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita yang ada di dunia ini, yang kita sudah ada di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita tuh dicobai gitu loh sama iblis. Seperti Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus itu dia dalam kebenaran, dia dicobai sama iblis seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa dia tidak dapat dicobai gitu loh. Ya. Dia tidak dapat dicobai dan tidak mencobai. Tidak dapat dicobai artinya iblis tetap tawarkan, lemparkan tapi tidak tercobai, itu maksudnya. Tidak dapat dicobai itu tidak. Kita pun harusnya begitu. Harusnya apapun yang ditawarkan oleh dunia ini kita tidak tercobai gitu loh. Seperti itu. Nah, keinginan daging ini timbul karena ada perkara-perkara dunia yang dilihat, ada hal-hal dunia yang ditawarkan dan jatuh kepada kita dapat dicobai oleh, maka dibilang kita itu dapat dicoba, kita tuh dicobai oleh keinginan daging kita sendiri. Artinya pada waktu ada pencobaan ditawarkan oleh iblis, keinginan daging kita yang keluar, nah itu tercobai oleh keinginan daging kita. Tetapi kalau kita dipimpin oleh roh, yaitu Tuhan Yesus. Seperti itu kan dibilang roh membawa Tuhan Yesus kan ke padang gurun untuk dicobai. Artinya Tuhan mau tunjukkan bahwa dia tidak bisa dicobai dan tidak bisa tercobai gitu loh. Seperti itu dia. Karena apa? Roh Kudus gitu loh ada dalam dirinya dia. Nah, dan bekerja Roh Kudus itu di dalam diri dia. Nah, makanya Roh Kudus harus bekerja. Cara bekerja harus firman gitu loh. Seperti itu. Nah kayak kita berdoa, Tuhan tolong gitu loh. Tuhan aku datang kepadamu, Tuhan aku perlu ini misalnya. Ya datang dong kalau kita doa itu kan. Tuhan bilang ketoklah, itu mintalah, itu berbicara tentang doa gitu loh. Kita berseru, kita minta tolong sama Tuhan gitu loh. Seperti itu. Nah waktu kita minta tolong sama Tuhan. Nah kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Seperti itu. Sehingga waktu kita datang dengan percaya. Ya. Kita datang dengan percaya kepada Tuhan. Makanya kalau kita pagi-pagi tuh, ya kita bangun hidup kita itu,
Pagi-pagi kita sembah Dia, kita puji Dia gitu loh. Kita berhubungan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, baru kita berdoa. Amin. Seperti itu. Jadi kita udah kuat dulu gitu loh. Ya, seperti itu udah ada firman, udah kerja dia untuk kita datang. Kita percaya waktu kita meminta kepada Tuhan. Nah, ini harus setiap hari kita bangun diri kita seperti itu. Nah, ini orang-orang seperti ini orang-orang yang kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Iya. Ya, jadi bukan cuma sekedar saya udah memuji Tuhan, puji-puji, nyanyi-nyanyi, sudah itu udah nggak baca firman. Nggak gitu. Muji, baca firman, doa. Karena kita ada banyak kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Ya kita tahu kita di dunia ini dengan tujuan Allah. Makanya saya selalu bilang kita harus ingat dan ingat. Tujuan di dunia kita, hidup di dunia ini, kita ada tujuan Allah dalam hidup kita. Seperti itu. Nah, banyak orang tujuan hidupnya dia adalah untuk diri dia sendiri dan keluarganya. Bukan tujuan Tuhan dalam hidupnya dia gitu loh. Makanya yang diorientasikan itu cuma untuk dirinya gitu loh. Seperti itu. Padahal Tuhan bilang apa pesannya? Pergi jadikan segala bangsa itu muridku. Ya, itu amanat agung. Semua kita hidup dalam amanat agung. Jadi kita tahu hidup kita ini harus jadi berkat. Tuhan, aku perlu Tuhan memberkati orang. Aku perlu jadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi nggak mungkin aku memberkati kalau aku nggak diberkati lebih dulu, betul? Seperti itu. Jadi kita tahu, Tuhan aku butuh makan Tuhan. Aku butuh sembuh. Untuk apa? Supaya aku bisa melayani Tuhan. Amin. Kalau Anda sakit-sakit bisa melayani Tuhan, nggak bisa. Nah, banyak orang kepengen sembuh, tapi aduh pengen sembuh supaya bisa lihat anak cucu saya, supaya bisa ini. Saudara, kalau tujuanmu cuman se-selfish itu, se-egois itu, bukan untuk aduh supaya saya bisa kasih tahu Yesus kepada anak cucu saya. Nah, itu baru betul. Tapi kalau cuma lihat anak cucu, kalau anak cucu nggak bertobat gimana? Seperti itu. Ya, jadi kita punya tujuan. Karena kita nih hidup dunia ini cuma sementara. Jadi tujuan kekal yang harus kita pikirkan. Jadi semua tindakan kita itu mengandung nilai kekekalan semuanya. Jadi kita minta Tuhan. Kayak Oma Megi mau hidup lama dia. Pengen hidup Tuhan, pengen hidup 100 tahun Oma Megi. Kalau perlu lebih. Untuk apa Oma Megi? Untuk penderitaan di dunia ini? Ya tidaklah. Untuk jiwa-jiwa. Amin Oma. Seperti itu. Nah, tapi iblis gak suka Oma kayak gitu. Dilemparkan dan macam-macam. Seperti itu. Kalau waktu Oma belum berakhir, Tuhan tentukan Oma umur 100 tahun, Oma tidak akan mati prematur. 100 tahun penderitaan dilemparin. Pasti Tuhan buka jalan Oma. Karena tujuan hidup Oma adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk Tuhan. Nah, ini dia selalu harus ada dalam hidup kita. Kita ada untuk orang lain, kita ada untuk jiwa-jiwa. Harus ada dalam hidup kita. Itu setiap hari harus didoakan itu. Tuhan pakai aku Tuhan hari ini supaya aku jadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi berkat Tuhan. Itu jangan lupa, saudara. Itu tujuan hidupmu. Ya, jangan lupa didoakan. Jangan pagi-pagi udah list. Mau minta ini Tuhan, jaga anakku, jaga suamiku, jaga istriku, jaga pembantuku, jaga rumahku Tuhan, jaga mobilku, jaga ini aku, berkati aku, ini Tuhan, supaya proyeknya berhasil, beruntung Tuhan, aku berjalan naik, bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tapi nggak ngerti tujuan hidupnya. Ya, seperti itu. Harus ngerti semua itu Tuhan. Supaya aku boleh menjadi berkat Tuhan. Amin. Seperti itu, pakai aku jadi perpanjangan tangan Tuhan. Jangan lupa, setiap hari doakan itu. Setiap pagi saya berdoa untuk itu. Saya berdoa buat Anda semua. Pakai jemaat ini Tuhan. Supaya jadi perpanjangan tangan Tuhan pada hari ini. Ya, seperti itu. Anda juga harus berdoa. Ada berdoa kan kayak gitu tiap hari? Kalau belum, memulailah berdoa begitu. Oke? Sorry, saya tambahin ini tadi. Iya. Tapi pertanyaannya Pak Roy udah terjawab ya nomor 2 ya, udah ya. Tapi saya mau gali lagi nih, kurang ini. karena saya Nggak apa-apa melebar ya. jadi gali nih. Hah? Karena saya melebar makanya saya nggak boleh melebar ya. Iya. Oke. Maksudnya gini. Jadi kalau saya tangkap ya, ini ada orang yang dia sungguh-sungguh nih
istilahnya, tapi dia itu hidup untuk diri sendiri dan tidak merendahkan diri, itu hakikatnya itu sebenarnya masih belum ya. Karena waktu pencobaan datang, iblis lemparkan tuh pasti dia ini susah kan dia pasti ini ya. Tapi beda dengan orang yang memang dia rendahkan diri di hadapan Tuhan, terus hidupnya untuk Tuhan, itu dilemparkan ya seketika aja gitu ya. Maksudnya nggak bakal menghantui hidupnya gitu. Karena ada kan penderitaan yang sangat susah ya orang itu. Kayak nggak bisa keluar-keluar itu karena itu ya mungkin. Jadi karena nggak penuh gitu ya ngikut Tuhannya. Seperti itu ya. Iya, biasanya gini, biasanya kalau orang itu egois ya, itu orang yang mementingkan diri sendiri. Ini kita udah agak masih dalam konteks ya, tapi udah pergi yang tadi go deeper ya, lebih dalam. Jadi kalau orang itu mementingkan diri sendiri, hidupnya buat diri dia sendiri gitu loh. Seperti itu. Jadi karena dia egois, orang yang mikirin diri dia itu dia emang susah hidupnya itu dia. Karena dia jadi mikir, aduh nanti kalau gue begini, nanti begini, nanti kalau gue nggak gini, jadi gitu loh. Tapi kalau orang mikir pekerjaan Tuhan, dia tahu ini kebenaran gitu loh. Seperti itu dia. Ini kebenaran dan misalkan saya nih ada pelayanan gitu loh. Seperti itu dia tuh saya ngelihat bahwa aduh Tuhan, kok pelayanan ini tuh sukar banget gitu loh. Seperti itu dia. Terus aku sedih gitu loh, seperti itu dia. Tapi Tuhan tuh seketika itu bisa memberikan saya kekuatan, penghiburan. Karena tujuan saya emang pure untuk jiwa gitu loh. Tujuan hati saya tuh untuk jiwa-jiwa gitu loh. Seperti itu dia. Saya ngeliatin, waduh Tuhan. Saya ngeliat sama Pastor Doni misalnya ngeliat berdua. Aduh ngeliat orang nih, gimana kita apa daya, kita nggak bisa tolong gitu loh. Tuhan tolong gitu loh mereka. Itu penghiburan dari Tuhan seketika tuh dapat aku gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau mikirin diri kita sendiri, coba aja. Aduh gimana ya, terus gue gimana kalau gue nggak, aduh. Itu begitu aja kita udah nggak enak sebenarnya. Jadi karena mikirnya untuk pemuasan diri kita gitu loh. Seperti itu. Kalau Anda kayak gitu, Anda cobain aja frustasi ujung-ujungnya. Karena egois gitu loh. Seperti itu. Nah kalau orang yang egois, itu nggak cuma pengen 5, udah dapat 5 pengennya 10, udah dapat 10 pengennya 100. Tadi kayak Pak Roy bilang, hamba Tuhan gitu loh. Udah dapat kayak begini, mau lagi gitu loh. Jadi sombong, jadi ini gitu loh. Udah dikasih 1000, pengen 2000, pengen 3000, pengen 5000. Seperti itu dia, nggak ada habisnya. Karena apa? Mikir diri sendiri. Tapi kalau itu bisa disalurkan untuk orang lain gitu loh, itu cepet banget pulih. Karena emang tujuan Tuhan adalah jadikan segala bangsa muridku, berbicara bukan tentang diri kita, tapi tentang diri orang lain. Ya, ini kita udah pergi lebih dalam ya. Makanya waktu saya ngelebar sedikit aja, ada celah di sana. Anda bisa nanya, kita pergi go deeper. Itu yang mau saya. Waktu timbul pertanyaan, seperti itu dia. Dan go pergi deeper, kita buka, Tuhan bukakan, dan kita bisa masuk lebih dalam lagi. Seperti itu. Coba kalau semua orang berpikir demikian. Jemaat mula-mula kepunyaanku, kepunyaanmu gitu loh. Mereka membagi-bagi gitu loh untuk ini. Itu kan dahsyat banget loh sebenarnya. Seperti itu. Ya. Makanya jemaat ini kita tetap gitu loh memperdulikan, care sama orang lain ya. Jadi kalau kita lihat ada teman-teman kita yang punya kesusahan, ada teman kita yang ini, kita jangan menahan diri. Ya, care, peduli, doakan dia. Kalau kita punya lebih, kita lihat dia kurang, kasih gitu loh. Seperti itu. Ya, seperti itu. Lihat, oh ini ada yang, ini nih ada yang ketimpa, ini nih kan ada yang sakit, ada yang ini. Gitu loh. Saudara, ya saya berharap jangan tunggu komando dari saya pun. Anda udah sensitivity hati gitu loh. Untuk melihat akan hal ini. Dan lihat misalnya, oh kayaknya si ini agak, ini orangnya ini kelihatannya perlu dibantu, kelihatannya ini gitu loh. Seperti itu dia. Punyalah sensitivity hati. Perlu didoakan orang ini gitu loh. Ya kayak Ibu Nina misalnya. Oh ada ibu-ibu yang lain gitu loh. Seperti itu dia. Ada gini, aduh. Taruh posisi kita ada dalam orang itu. Seperti apa rasanya. Amin. Jangan lupa mendoakan. Jangan lip service aja. Oh cuman tulis sepotong. Dalam nama Yesus, bilu-bilu Yesus sembuh ya. Seperti itu. Padahal doain juga enggak gitu loh di rumah. Gak boleh kayak gitu. Jadi kita mulai
taruh diri kita ada di situ, doakan orang-orang itu, ya. Dan kita lihat orang itu ada perlu apa, yuk kita bagi gitu loh. Amin. Seperti itu, mulai kita peduli gitu loh. Jangan tunggu, disuruh Bu Desi suruh nih baru kita gerak. Tapi marilah kita punya mata Tuhan untuk bisa melihat di sekitar kita. Amin. Oke? Jadi jangan menjadi orang-orang yang egois. Orang-orang yang egois akan berhenti percaya sama saya. Nggak enak hidup kayak gitu. Oke? Ya, makasih Pastor Desi. Oke, yang terakhir Ibu Diana. Pastor Desi, saya mau tanya tadi mungkin agak ada sangkut pautnya ya yang tadi ditanyakan tentang orang yang mementingkan diri sendiri itu juga ada di orang-orang yang melayani. Tapi dia tuh sebenarnya yang kayak Bu Desi tadi jelasin, mungkin juga di dalam orang itu melayani, taruhlah melayani benar-benar melayani pelayanan di gereja gitu, tapi masih ada juga orang-orang yang mementingkan diri sendiri ini, yang mementingkan diri sendiri, maunya all about themselves gitu loh, maksudnya suka menonjolkan diri sendiri, tapi dia melayani. Apakah artinya ini pelayanan kan itu artinya juga kita melayani kan dengan melayani dengan harusnya dengan hatinya Tuhan, dengan hati hamba kan seperti itu. Nah, dengan dia mementingkan diri sendiri berarti apakah ini artinya sebenarnya orang ini tidak ada kerendahan hati, right? Contohin melayani itu kayak gimana? Ya, dia pelayanan tapi sebetulnya kayak Bu Desi tadi bilang gitu kan, banyak di antara orang pelayanan juga dia sebenarnya nggak ada apa ya, nggak care gitu loh, nggak. Tadi Bu Desi terakhir ngejelasin itu juga orang-orang yang mementingkan diri sendiri tapi ada di dalam pelayanan, dalam arti ya dia cuma doain berkat buat diri sendiri kayak gitu kan. Dia nggak terbatas juga orang-orang melayani, banyak yang masih seperti itu gimana itu? Apakah memang benar sebenarnya hatinya tuh sebenarnya nggak punya kerendahan hati kalau memang masih ada seperti itu, even dalam pelayanan? Kalau ini kan saya berbicara kalau event dalam pelayanan saya bingung. Jadi gini, Even orangnya melayani. nah kalau orangnya melayani ini kan saya berbicara pada umum semuanya kita. Bukan ini orang udah jadi bahasanya begini. Ini orang udah pelayanan, tetapi kehidupannya nggak peduli sama orang, begitu kali bicaranya. Seperti itu dia, maksudnya kayak gitu. Nah, seluruh kita sebenarnya di gereja Tuhan nggak ada yang nganggur, semuanya harus melayani Tuhan. Jadi emang semua kita pelayan Tuhan. Kan Tuhan bilang kita dipanggil untuk melayani gitu dong. Yesus udah melayani kita lebih dulu. Jadi sebenarnya di gereja Tuhan makanya semua orang itu harus dikasih kesempatan untuk melayani. Ya tapi kalau orang itu nggak mau melayani ya itu terserah orang itu kan. Tapi gereja harus membuka kesempatan untuk setiap orang harus melayani Tuhan. Seperti itu. Jadi berbicara ini semua untuk kita pelayan-pelayan Tuhan. Seperti itu. Nah jadi siapapun itu, kehidupan kita bukan cuma hanya melayani yang di gereja jadi usher, door greeters dalam sekejap 1-2 jam dan itu selesai. Kehidupan kita itu adalah melayani. Artinya ya itu yang kehidupan kita ini adalah menjadi saksi gitu loh. Seperti itu dia, menjadi saksi, menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu. Nah, banyak orang konteksnya itu udah merasa dirinya mungkin puas, mungkin maksudnya Ibu Diana udah puas, dia jadi song leader, dia jadi worship leader, dia jadi pengkhotbah, dia jadi ini, udah puas sampai di situ dan dianggap dia udah titik melayani. Tetapi tidak menjadi berkat gitu loh untuk yang lain. Seperti bisa lihat orang miskin kita nggak tolong, seperti itu dia, kita nggak doain ada orang sakit misalnya seperti kayak gitu. Nah ini dalam batasan-batasan tertentu gitu loh. Nah makanya kita perlu mengerti kita ada di dunia ini untuk apa. Tujuan Tuhan untuk apa? Untuk kita memenangkan bangsa-bangsa bagi Tuhan. Seperti itu. Bangsa-bangsa, tetapi untuk memenangkan bangsa-bangsa
tentunya kita perlu apa? Perlu diisikan oleh firman Tuhan, benar? Nah, diisi oleh firman Tuhan salah satunya kita beribadah setiap hari Minggu. Nah, ibadah ini di situ ada pemimpin pujian, ada pengkhotbah, betul? Ada usher, ada door greeters, ada macam-macam di sana orang. Tetapi bukan cuma sampai di titik itu. Banyak orang cuma sampai ke titik di situ, habis sudah. Merasa udah gua ada pelayanan nih. Melayani sampai Tuhan datang gitu, jadi usher terus, bawa jiwa enggak. Kan gak kayak gitu. Ini memperlengkapi aja kita di dalam hari Minggu, celebration, mengucap syukur kita bersama-sama para umat Tuhan. Sesudah itu 6 harinya itu pergi jadikan segala bangsa muridku. Kira-kira kayak begitu, jadi saksi, jadi berkat, peduli, doain orang. Nah, itu dia maksud saya. Seperti itu. Ya. Kira-kira paham ya? Jadi di hari Minggu kita melayani seperti itu sebagai tubuh Kristus di situ. Di luar hari-hari yang lain ada banyak hal yang kita lakukan. Benar? Untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kalau ada saudara kita yang sakit, waduh dia nih sakit nih. Kalau sakit terhambat untuk cari jiwa, kita doakan dia gitu loh. Seperti itu. Jadi semua kembali lagi kepada tujuan. Kira-kira itu Bu Diana yang saya berusaha untuk menyampaikan itu maksudnya. Oke. Terus ini Bu Desi, saya mau nanya juga nih, yang tadi saya mungkin ada miss, tapi ada di pikiran saya itu, saya baca lagi yang ayat 6, yang karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, maksudnya kalau Tuhan tuh meninggikan, kalau kita kan rendah hati kan, right? Baru kalau kita tuh dalam keadaan rendah sudah nggak mungkin direndahkan kan. Jadi apakah ini artinya kalau kita rendah hati ya memang Tuhan akan tinggikan kita. Dengan kata lain ini benar nggak? Jadi kalau kita nih meninggikan diri berarti kita tuh kayaknya memang benar-benar bertanggung jawab sama hidup kita sendiri, dan itu jadi kayak sasaran mangsanya iblis gitu kan. Tapi kalau ditinggikannya Tuhan yang meninggikan, apakah itu saya mungkin ada yang miss. Saya pikir apakah itu juga maksudnya ditinggikan itu Tuhan berarti yang bertanggung jawab atas kehidupan kita gitu loh. Kan beda, kalau meninggikan diri itu kan sombong. Seperti itu. Orang yang meninggikan diri itu berbicara tentang kesombongan. Tapi kalau berbicara tentang Tuhan yang meninggikan kita, itu berbicara bagaimana Tuhan membawa kita berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Tadi saya sudah jelaskan kepada yang lain. Mungkin Ibu Diana tadi belum masuk. Saya sudah jelaskan itu dia. Dan dengar lagi khotbah saya. Seperti itu. Ya. Dengar lagi, ada di situ khotbah saya sudah jelaskan itu. Jadi itu berbicara tentang kemenangan. Jadi Tuhan yang mengangkat kita. Kalau berbicara menang itu Tuhan bilang kamu naik bukan turun. Nah, Tuhan yang bawa kita, bukan kita. Tapi kalau kita meninggikan diri itu lain ceritanya, itu orang sombong. Kalau meninggikan diri banyak orang tinggi mau meninggikan diri, nggak punya bilang punya, itu kan meninggikan diri, sombong. Tapi yang punya juga tapi meninggikan diri. Betul? Seperti itu. Sama juga. Sombong juga judulnya. Nggak punya atau punya. Kalau orang itu sombong, ya sudah. Ya emang dasarnya udah sombong, bukan masalah punya atau nggak punya. Makanya bukan masalah orang kaya atau nggak orang kaya, atau orang punya atau nggak punya. Tapi sikap hatinya udah seperti itu. I see. Terakhir Bu Desi, jadi dia ayat mana ya tadi? Oke. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan mengelilingi sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang dapat ditelannya, berarti ada orang yang tidak dapat ditelannya kan? Iya, ya orang yang ada Tuhannya lah yang nggak bisa ditelan, yang pakai kekuatan kuasa Tuhan nggak bisa ditelan sama dia. Kalau Anda nggak pakai kekuatan kuasa Tuhan, ya ditelan sama dia. Oke, jadi yang kita memakai kuasa Tuhan itu berarti kalau di ayat 7 kan
berarti artinya juga sama orang juga yang tidak menyerahkan kan, yang sudah pernah Ibu Desi bahas di Another Day, I forgot. Jadi yang tidak menyerahkan itu sama artinya dengan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Iya, Jadi itu kan menjadi ini kan judulnya kan kerendahan hati. Iya kan? dan juga kerendahan hati ya, yang enggak Iya. rendah hati dalam konteks ini juga. Ya, makanya aku bilang kamu udah dengar khotbah kan waktu saya khotbah seperti Saya itu. dengar pagi. Nah ini kan saya khotbah ini kita yang di gereja online ini, bukan lokal. Ya jadi ini gereja online. Kerendahan hati, ya. Jadi berbicara tentang bagaimana kerendahan hati itu kita menyerahkan hidup kita ini ke Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya. Saya ulang lagi deh dari pertama. Ya, jadi udah dibahas nih Bu Diana nih. Dari tadi udah dibahas nih. Jadi Ibu Diana masuknya agak telat. Jadi Review semua. udah di ujungnya. Ya, jadi intinya adalah kerendahan hati. Kita menyerahkan ya, kita merendahkan diri itu sama dengan rendah hati. Rendahkanlah dirimu. Dikatakan tadi di ayat 6. Seperti itu, kita merendahkan hati. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Seperti itu. Jadi bukan kuat kita. Kekuatan kita nggak ada. Jadi waktu kita serahkan, yang firman Tuhan berkata, aku kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jadi kita menjadi satu. Kekuatan kita nggak ada apa-apanya. Nggak bisa melawan dunia, nggak bisa melawan iblis. Kalau pakai kekuatan kita, ya ditelan sama iblis. Tapi kalau pakai kekuatan kuasa Tuhan, siapa yang bisa telan? Iblis. Iblis yang ditelan. Nah, seperti itu. Oke? Saya pikir udah sama aja. Udah kayak yang tadi. Oke, thank you. Ya, alright, kita akan tutup ya. Saya pikir pembahasan kita udah dapat ya, intinya kita udah tahu semua. Ya, untuk itu mari rendah hati. Cara rendah hati gimana? Serahkan kekuatan kita. Nah, mau serahkan harus ketemu dengan Tuhan. Namanya mau serahkan, marilah ya kepadamu, suruh datang. Serahkan kekhawatiranmu, suruh datang. Semua pokoknya suruh datang aja. Jadi harus datang, nggak mungkin kita bisa serahkan kalau kita nggak datang. Ya, oke. Jadi kita harus balik lagi, harus datang kepada Tuhan. Oke, kita akan tutup dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.